Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi shalom. Apa kabar? Senang kita bisa bertemu dalam ibadah. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya beri tema firman Tuhan buat hari ini adalah kehadiran Tuhan adalah segalanya. Alkitab menyatakan bagaimana Daud ketika itu membawa tabut perjanjian dari rumah Obed Edom menuju ke kota Yerusalem. Pada waktu itu Daud baru saja dinobatkan menjadi raja atas seluruh Israel dan baru saja memindahkan ibu kota ke Yerusalem. Dan dia waktu itu berhasil mempertahankan Yerusalem dari serangan bangsa Filistin. Lalu Daud berusaha mengembalikan tabut perjanjian yang adalah lambang kehadiran Tuhan ke Yerusalem. Selama 20 tahun tabut perjanjian tidak berada di tempat sebagaimana mestinya, karena dirampas oleh bangsa Filistin. Dan meski orang Filistin telah mengembalikannya, tabut itu berada di Kiryat Yearim yang merupakan pinggiran dari wilayah Israel. Karena itu Daud ingin sekali mengembalikan tabut ke Yerusalem, ke kota Daud. Nah saudara, apa peran tabut Allah di dalam kehidupan bangsa Israel? Tabut Allah tadi di atas dikatakan adalah berbicara tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Di dalam Keluaran 25 ayat yang ke-22 dituliskan bahwa, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup perdamaian itu, dan dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Jadi tabut itu berbicara tentang kehadiran Tuhan kemanapun bangsa Israel melangkah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa sikap Daud ketika tabut itu dipindahkan ke Yerusalem? Apa sikap Daud ketika tabut itu dipindahkan ke Yerusalem? Di dalam 2 Samuel ayat 6, 2 Samuel 6 ayat 14 dikatakan, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Sikap Daud ketika itu adalah dia tetap bersukacita. Ketika Daud memerintahkan orang-orang pilihan untuk membawa tabut Tuhan itu ke Yerusalem, Daud tetap bersukacita. Di sepanjang perjalanannya Daud senantiasa mengekspresikan rasa syukurnya, karena ia tahu bahwa tabut adalah lambang daripada kehadiran Tuhan. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 5, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah saudara, hari ini mari sama-sama kita selidiki apakah di tengah kondisi saat sekarang ini hati kita masih tetap seperti Daud, kita tetap bersukacita. Kita tahu bersama tegas, hati yang gembira adalah obat. Tapi untuk mengekspresikan itu di dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa mengucap syukur di dalam Tuhan. Katakan amin. Apapun yang terjadi di tengah kondisi saat sekarang ini, ekonomi saat sekarang ini, di tengah keadaan kita saat sekarang ini, kita harus tetap bersukacita. Yang mau bersukacita katakan amin. Yang kedua, apa sikap Daud ketika itu? Di dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-17, tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan.
Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Korban bakaran dan korban keselamatan. Imamat 1 ayat 3. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemanan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Sedangkan korban keselamatan di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 63, sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Daud membawa tabut Tuhan itu ke Yerusalem, dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Artinya sesuatu yang tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Korban bakaran dan korban keselamatan. Bahkan di dalam 1 Raja-Raja 8:63 dikatakan di situ bagaimana Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari 2 ayat ini, dari korban bakaran dan korban keselamatan, kita melihat betapa kehadiran Tuhan itu begitu penting di dalam hidup kita. Nah, ketika kehadiran Tuhan itu ada di dalam hidup kita, kita harus mempersembahkan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Apa yang paling berharga yang kita miliki saat sekarang ini? Hartakah atau hidup kita? Ketika kita mengatakan Tuhan Yesus itu baik, apa balas kita kepada Tuhan? Ataukah kita masih tawar-menawar sama Tuhan, sepertinya kita enggan untuk mempersembahkan hidup, bahkan harta yang kita miliki kepada Tuhan? Nah, saudaraku, kita tahu bersama Daud begitu sangat menghargai tabut itu, karena tabut itu adalah kehadiran Tuhan. Sehingga Daud mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang terbaik di dalam hidup kita? Harta kita kah? Hidup kita kah? Apakah kita juga mau melakukannya seperti Daud? Karena Daud merasakan kehadiran Tuhan sangat dibutuhkan di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan, hidup kita hampa, saudaraku. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah di dalam keadaan saat sekarang ini kita masih tawar-menawar dengan Tuhan? Seakan-akan kita rasanya susah sekali kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Tetapi kita untuk mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan, kita rasanya berat sekali. Mari sama-sama kita ikuti teladan seperti Daud. Buat apapun yang terjadi di dalam hidupnya ketika ketika dia membawa tabut Allah itu, dia sangat menghargai sehingga Daud tidak tawar-menawar di hadapan Tuhan. Dia mempersembahkan yang terbaik sama Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama masih ada kesempatan, persembahkan yang terbaik di dalam Tuhan. Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Hidupmu, hartamu, dan semua keluargamu datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga kehadiran Allah itu begitu bermakna di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, yang ketiga, saudaraku, apa sikap Daud ketika tabut Allah itu dibawa ke Yerusalem? 2 Samuel 6 ayat 18. Sebagaimana ketika tabut perjanjian berada di rumah Obed-Edom. Saya ulangi, saudara. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan,
Diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. 2 Samuel 6 ayat 18. Sebagaimana ketika tabut perjanjian berada di rumah Obed Edom, ia dan seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Juga saat tabut perjanjian berada di kota Daud, kalau tabut perjanjian berada di tangan musuh, bangsa Israel selalu mengalami kekalahan demi kekalahan. Namun setelah tabut perjanjian itu kembali berada di tangan orang Israel, terjadilah pemulihan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah kita semua hari-hari ini sedang merindukan pemulihan terjadi di dalam kehidupan kita? Tuhan mau hidup kita yang ditebus dengan darah yang mahal menjadi hidup yang berguna, bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi berguna bagi orang lain atau orang banyak. Itu sebabnya yang ketiga, sikap Daud ketika membawa tabut Tuhan ke Yerusalem. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 18, diberkati untuk menjadi berkat. Saudara saya dan saudara dipilih Tuhan untuk hari-hari ini, di tengah kondisi sekarang ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai mana Obed Edom, ketika tabut perjanjian berada di rumahnya, Obed Edom dan seisi rumahnya diberkati Tuhan. Itu sebabnya nantikanlah kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Kehadiran dan penyertaan Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Coba kita renungkan bersama, kalau bukan Tuhan yang menyertai, mampukah kita menghadapi hidup sampai dengan saat sekarang ini? Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, 3 hal ini ketika tabut Allah, 3 sikap ini yang dimiliki oleh Daud ketika tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem. Daud senantiasa bersukacita. Daud senantiasa memiliki hati yang gembira. Bahkan bukan sampai di situ saja. Setiap kali dia melangkah, dia mempersembahkan sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Ketika beberapa langkah, dia mempersembahkan sesuatu yang berharga, yang terbaik sama Tuhan. Dan Daud hidupnya tidak mau berhenti sampai di situ. Ketika Daud merasa hidupnya diberkati Tuhan, Daud menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika itu dia menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saya dan saudara adalah pilihan Tuhan, ketika Tuhan juga memilih Daud, Tuhan punya sesuatu maksud yang terbaik di dalam hidupnya ketika itu. Nah, hari ini dengan pilihan yang sama yang Tuhan tetapkan atas setiap hidup kita, pandanglah Tuhan, mintalah hadirnya Tuhan di dalam hidup kita, supaya hidup kita hari-hari ini senantiasa bersukacita. Apapun yang terjadi, kita bisa lewati dengan hati yang gembira. Apapun yang terjadi, seketika kita menghadapi sesuatu masa yang tidak enak, tapi selepas itu kita tidak berlama-lama dan kita mengatakan terima kasih ya Tuhan Yesus. Melalui semua ini aku bisa mengerti betapa kehadiran Tuhan itu sangat berarti di dalam hidupku. Kalau bukan Tuhan yang menopang, sanggupkah kita bertahan di tengah situasi saat sekarang ini? Badai, gelombang, bahkan pandemi COVID-19 saat sekarang ini.
Dan di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu saat ini, apakah kita mampu bertahan? Kalau bukan Tuhan, siapa lagi, saudaraku, ini kasih Tuhan? Itu sebabnya tanpa kehadiran Tuhan, kita nggak mampu berbuat apa-apa. Tanpa kehadiran Tuhan, ibadah dan pelayanan yang kita lakukan takkan berdampak apa-apa. Begitu pula di dalam pekerjaan rumah tangga, usaha, baik bisnis, studi, kita sangat memerlukan Tuhan. Kalau Daud ketika itu, dia bersukacita dan dia memberikan sesuatu yang terbaik sama Tuhan. Artinya Daud mempersembahkan yang terbaik. Dan hidupnya, ketika hidupnya diberkati, hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Tanpa kehadiran dan penyertaan Tuhan, hidup kita tak berarti apa-apa. Saya percaya hari-hari ini kita sangat menanti-nantikan kehadiran Tuhan yang memulihkan hidup kita. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, buka hatimu. Buka hatimu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Terima Dia sebagai juru selamat kita. Terima Dia sebagai penolong kita yang ajaib. Terima Dia yang untuk memulihkan hidup kita. Amin, saudara. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan di dalam masa saat sekarang ini. Buat firman-Mu yang luar biasa menasehatkan kami. Ketika Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, sikap yang dimiliki Daud ketika itu di dalam perjalanan proses mengembalikan tabut Allah itu ke tempat yang seharusnya, Daud tetap bersukacita. Apapun yang terjadi, Daud tetap bersukacita. Dia menari-nari bahkan sekuat tenaga. Dan dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Daud hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami rindu ya Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada hari-hari ini, meskipun kita belum bisa bertatap muka, buka hatimu, minta hadirat Tuhan masuk ke dalam hatimu, memulihkan hidup kita, memberikan ketentraman di dalam hidup kita. Buka hatimu. Bapakku berdoa bagi setiap hari-hari ini, dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sanggup memulihkan keadaan Daud ketika itu, dengan kuasa yang sama, Tuhan juga sanggup memulihkan keadaan kami. Tuhan melihat kami yang merindu-rindukan kehadiran Tuhan. Kami sungguh mengakui tanpa Tuhan kami tidak berarti apa-apa. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan menjamah setiap umat-umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan buka jalan. Beri kelegaan. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan. Bapa, kami percaya dimanapun kami hari ini Tuhan Yesus, ketika hadir-Mu ada di dalam hidup kami, Engkau berada di depan kami, menuntun hidup kami, kami percaya Tuhan akan memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan melihat setiap umat-umat-Mu yang hari-hari ini merindukan kehadiran-Mu. Kami butuh hadir-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Itu sebabnya masuklah di dalam hati kami Tuhan Yesus. Berkaryalah di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami katakan kami mau Tuhan Yesus. Kami mau, kami mau. Kami mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita
kita siapkan hati kita. Kita mau datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Masuklah Engkau di dalam hidup kami. Kami butuh kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Kau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Kau hebat, Kau luar biasa Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Syukur, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik selama-lamanya. Mari sama-sama menyembah Tuhan, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang ajaib. Glory bagimu Allah Roh Kudus. Terima kasih menyembah-Mu. Engkau luar biasa, Engkau Allah yang hebat. Syukur, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik, teramat baik. Terima kasih.
hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Saudara penikasi Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dari mulai awal, pertengahan, sampai dengan berakhirnya ibadah kami. Kami merasakan penyertaan Tuhan, hadirnya Tuhan di dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat firman-Mu yang sangat luar biasa memberkati kami ya Tuhan Yesus. Bagaimana kami mengatakan di dalam hidup kami, Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang senantiasa ada di dalam hidup kami. Kehadiran-Mu Tuhan adalah segala-galanya bagi hidup kami. Ketika itu Engkau menyertai Daud, ketika Daud mengangkat tabut Allah yang akan dipindahkan ke Yerusalem, sepanjang perjalanannya Tuhan menyertai perjalanan Daud. Kalau Tuhan sanggup menyertai perjalanan Daud, Tuhan juga sanggup menyertai perjalanan hidup kami saat sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam situasi saat sekarang ini kami biarlah senantiasa seperti Daud, kami tetap bersuka cita, bahkan kami mempersembahkan hidup kami kepadamu. Sesuatu yang terbaik akan kami berikan kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan hidup kami seperti Engkau sudah memilih Daud, Engkau juga memilih kami. Ketika kami diberkati, kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Beri kuasa-Mu atas setiap hidup kami, urapan-Mu atas setiap hidup kami Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat situasi sekarang ini kami bisa mengartikan, kami bisa merasakan bahwasanya penyertaan Tuhan itu sangat kami butuhkan. Kami berkata tanpa Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kami tak berarti apa-apa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menebus hidup kami dengan darah yang mahal, hidup kami yang sia-sia menjadi hidup kami yang bermanfaat ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kekal hari ini sampai dengan selama-lamanya. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu.
Jemaat-jemaat yang hari-hari ini Tuhan kami belum bisa bertatap muka, kami merindukan ya Tuhan Yesus, pemulihan terjadi atas setiap gereja-gereja Tuhan. Pemulihan terjadi atas setiap jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Di tengah situasi bangsa Indonesia hari-hari ini, kami merindukan, kami berdoa ada banyak pertobatan terjadi di mana-mana Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu memerdekakan orang, hadirat-Mu ya Tuhan Yesus membuat kami tetap kuat di dalam hidup ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berjanji akan memulihkan hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena janji Tuhan adalah iya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia saat sekarang ini Tuhan Yesus. Di tengah situasi ekonomi yang belum menentu ya Tuhan Yesus. Bahkan di dalam situasi pandemi COVID-19 yang saat sekarang ini bukan semakin menurun, tapi trennya semakin meningkat ya Tuhan Yesus. Kami percaya biarlah kuasa Tuhan yang memulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan semua aparat yang ada ya Tuhan Yesus, untuk mereka bersatu hati ya Tuhan Yesus, memerangi COVID-19 ini Tuhan Yesus, dan Indonesia terbebas dari COVID-19. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, namun biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, buat hari-hari ini, keadaan kami hari-hari ini. Kami percaya kami jatuh, tapi kami tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan begitu kuat menopang kami. Itu sebabnya biarlah kami hari-hari ini tidak tawar-menawar kepadamu. Kami senantiasa menaruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu adalah menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan terus bangsa Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan kami menyerahkan ya Tuhan Yesus hidup kami hari-hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Keluarga besar kami Tuhan, di mana gereja-gereja-Mu ada di muka bumi ini, yang di kota-kota, di desa-desa, di tengah-tengah pelosok sekalipun, bahkan sampai di bukit-bukit, di tempat pedalaman sekalipun, di mana nama Tuhan diberitakan, di situ ada pertobatan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Itu sebabnya kami percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik di dalam hidup kami ya Tuhan. Beri kami kekuatan ketika kami sedang lemah ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu yang sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami akan pulang ya Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat, doa berkat daripada-Mu. Namun sebelumnya kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan bagi setiap kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah kasih setia Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis dari Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai hari ini sampai dengan Maranatha, sampai dengan Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan permai dan sampai dengan selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you.